tidak tidak membicarakan tentang pengertiannya atau definisi dakwah itu sendiri, tapi saya langsung ke lapangannya. Saya mohon maaf, saya tidak, karena ini levelnya sudah bukan pelajar lagi, tapi levelnya sudah mahasiswa. Jadi yang kita butuhkan itu bukan pengertiannya lagi, tapi kita butuhnya itu cara ketika kita terjun ke lapangannya, prakteknya. Ketika kita sampai sana baru menjelaskan pengertian dakwah itu seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan lain sebagainya. Tergantung, kayak kata Pak Ustadz tadi, tergantung kita menggunakan bahasa yang mana yang harus kita pakai ketika kita menghadapi masyarakat tertentu. Kalau di kampung kami kan rata-rata mayoritasnya Kristen. Ini rumah saya, ini Kristen, ini musola, ini Kristen, ini Islam. Daratan itu dari kayak ibaratkan dari depan kampus sampai ke atas itu, yang Islam yang saya hitung itu hanya saya, sampai ke atas sana baru ada paman dan keluarga yang lainnya. Sementara deretan di depan musola itu rata-rata Kristen semua. Ketika kita berdakwah di sana pun emang tantangannya bukan main. Kita penyampaiannya pun harus hati-hati, jangan sampai mereka tersinggung. Tapi salah satu keberhasilan kami dakwah di sana itu dengan menggunakan simbolnya. Simbol yang tadi disinggung, simbol apa yang kami pakai di sana? Dari bajunya. Tiap acara mau tradisi, ya, mau tradisi atau acara adat apapun yang berkaitan dengan masyarakat, kami akan selalu menggunakan peci, baju putih, dan celana. Karena itu salah satu, ketika menggunakan peci berarti dilihatnya itu orang Islam. Kalau orang Kristen bilang peci hitam. Artinya peci hitam itu ciri-ciri orang Islam. Terus baju yang kita pakai itu baju takwa tapi berbentuk warna putih. Artinya orang Islam itu identik dengan besi. Lalu mereka macam, kok orang Islam ini kok seperti ini ya? Kok akhlak orang Islam itu kayak gini? Kita jelasin, usaha untuk menjelaskan bahwa agama kami tidak memaksakan orang, agama kami bukan penjahat, agama kami bukan teroris, tapi agama kami dan agama yang akan menyelamatkan kami ketika kami kembali kepada Maha Pencipta. Mulai dari Al-Quran, Tuhan kami, Nabi kami, para sahabat sampai kepada ulama mengajarkan kami untuk selalu taat dan patuh dalam menjalankan perintah Allah. Ketika kita sholat, kita pakai nabi, Pak. Tapi selain itu, kayak keluarga saya yang Kristen, mereka pakai lagi. Kalau kita kan menggunakan attitude kan, masa kita ke pacar kita pakaiannya gaya wangi, benar nggak? Tapi ketika menghadap Tuhan kayak santai-santai aja, kan aneh. Sementara kita ibadah itu tujuannya meminta pertolongan. Baca Quran itu doa, sholat itu pun doa. Tujuan sholat itu kan memohon kan? Mohon. Artinya kita mohon kepada Allah agar selalu kita diberikan jalan oleh Allah, dan selalu dipermudah oleh Allah, dan selalu yakin bahwa kita akan sukses suatu saat nanti dengan cara kita sendiri tanpa harus merusak diri orang lain. Cara yang berdakwah yang baik
Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang tersinggung atau bahasa saya yang kurang bagus atau bahasa saya yang kurang dipahami, mohon untuk dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang sering turun di lapangannya, sering bergelut di lapangan membuktikan bahwa dakwah itu nggak segampang teorinya. Dakwah itu nggak segampang definisinya. Dakwah itu nggak segampang pengertiannya. Dan dakwah itu nggak segampang ketika kita menyampaikan di atas mimbar, di atas panggung, ya kan? Di atas kursi. Beda ketika kita menghadapi orang-orang yang seharusnya dan tujuannya kita untuk merubah mereka ke arah yang lebih baik. Ketika merubah orang lain, bukan saya orang yang paling benar, tidak, tapi agama kami mengajarkan kami agar kami bisa membuktikan bahwa agama yang paling benar seperti ini, terus agama yang kami anut seperti ini, dan ilmu yang kami pelajari seperti ini, dan attitude yang harus kita jalani seperti ini, dan kita harus menjalankannya sesuai dengan keikhlasan hati tanpa harus dilihat dari finansialnya. Dan saya harapkan untuk mohon ke teman-teman anak-anak Aswaja ini, ketika suatu saat nanti dipercaya menjadi ustazah, ketika tampil di depan panggung, jangan memalukan Aswaja. Jangan sampai merusak nama Aswaja dengan mengiming-imingi uang. Oh, saya diundang karena uang sekian. Kalau nggak sekian, saya nggak akan. Kalau nggak, tolong siapin mic yang bagus. Tolong siapin makan yang bagus. Berarti itu bukan cara berdakwah yang baik, Pak Ustadz ya. Saya harap oleh teman-teman Aswaja, semoga suatu saat nanti menjadi dai, jadi ustazah, jadi kiai, tolong ingat kata-kata ini. Berdakwah itu bukan dilihat dari mic bagusnya, bukan dilihat dari tempat bagusnya, tapi cara penyampaian kita terhadap masyarakat, cara penyampaian kita terhadap golongan tertentu, cara penyampaian kita terhadap orang-orang yang belum memahami agama. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan, alhamdulillah ya. Rasanya beda ini ya, meskipun sederhana tapi menyentuh dan masuk pada hati kita semuanya. Karena lebih utamanya tadi sesuai referensi Al-Quran, yang pertama bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya. Yaitu kita itu membawakan yang baik ke masyarakat, dalam artian bukan hanya teori tapi praktek, itu yang lebih utamanya. Dan dikuatkan lagi sama abang dalam artian ke masyarakat itu diutamakan di lingkungannya memakai pakaian-pakaian yang putih, mencerminkan kebersihan, tidak ada paksaan. Itu sesuai dengan apa kata-kata guru kami gitu ya. Guru kami ketika di pondok, dimanapun kita singgah, dalam artian diamanahkan oleh Allah, misalkan jadi seorang dai, khotib atau berapapun, kita jangan diusahakan berapa harganya, minta berapa, dikasih apa, jangan harapan itu. Yang penting kita ikhlas dulu gitu. Karena masalah keuangan nanti di belakangan mengikuti gitu ya. Jadi kita sebagai warasatul anbiya, dalam artian kita pewaris para ulama gitu ya. Kita pewaris orang-orang soleh. Dimanapun kita ya, ketika dibutuhkan oleh orang lain, ya cobalah di sana kita berkontribusi. Jangan mengharapkan cuan dulu, jangan mengharapkan uang dulu, tapi harapkanlah berhikmah dulu, dengan hikmah dulu. Insya Allah suatu saat nanti cuan ataupun uangnya, kalau kita berhikmah dengan seruan yang baik ataupun dengan hal perilaku kita yang baik, akan menjadikan kebaikan.
ilmu pun berkah, rezeki pun barokah datang gitu ya. Itu alhamdulillah, subhanallah, masuk sekali kalau kata-kata abang ke dalam hati kami. Mudah-mudahan kita semuanya ke depannya, guru kita Kang Sadil, Kang Alfa, Kang Asep, Kang Tendi, Kang Udi, siapapun, karena di sini kita praktek. Bang Udin alhamdulillah selalu mengajak pada kita semuanya untuk selalu ngaji, untuk selalu mengajak setiap malam ataupun setiap malam Jumat. Alhamdulillah itu merupakan seruan, ajakan untuk kebaikan. Terima kasih Kang Maudin yang telah selalu mengajak kami. Inilah tempat kita, inilah rumah kita Aswaja, untuk selalu syiar, untuk selalu fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Gitu Bang, terasa dirinya. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Syukran kasihan, barangkali ada tambahan dari Bang Udin. Silakan Bang Udin. Orang masukin kan itu tambahan lagi enggak dari Mas Udin, silakan. Jadi tentang objek dakwah ya, kalau kita posisikan kita sebagai dai, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan, juga agar berdampak gitu kan, kita ingin dakwah itu berdampak, maka kita harus selain kita tahu kondisi marfu'nya, kita dakwah kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, berarti kita bukan diam di tempat gitu, karena di dakwah itu bukan diam gitu. Kan suka ada kata-kata dakwah bukan diam, bukan mencaci maki dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau memang kita sudah siap, baru kita cari target hal-hal yang perlu kita perbaiki itu di mana gitu. Itu kan memang dipersilahkan gitu. Juga selain itu kita ada hal-hal yang harus agar ilmu yang kita dapatkan ini tersampaikan gitu. Karena kan ilmu itu tidak boleh disembunyikan kan. Lianna katimal ilmi mal'unatun, menyembunyikan ilmu itu akan nanti dikutuk gitu, gak boleh kita menyembunyikan ilmu itu. Ilmu itu kalau kita seorang penuntut ilmu, ya resikonya harus disampaikan gitu. Situ tanggung jawabnya gitu. Kemudian selain itu kita doakan gitu orang-orang yang belum sadar, belum dapat hidayah, kita doakan, karena kan doa itu kata Nabi juga, doa silahul mu'minin, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Nah, terus kita jaga keimanan kita gitu, karena lebih tajam. Jadi si doa tajam itu kalau orang yang mendoakannya itu juga bersih hatinya gitu, menjaga keimanannya, baru doanya itu akan dikabulkan begitu kira-kira. Ya, begitu barangkali Pak Ahmad. Iya, siap. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Ya, alhamdulillah tidak ada tambahan lagi dari pengusaha diri, insyaallah ini adalah makin berkah untuk kita semuanya. Insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita kapanpun itu, ya itu ada harapan dari kita. Harapan dari kita itu punya keinginan kedepannya ingin jadi seorang dai gitu ya. Dalam artian gini, dai itu kan tidak terlepas dari namanya dakwah saja. Kan tadi diutamakan
namanya dakwah bil hal gitu ya, baik dalam itu dakwah melalui praktiknya, baik bidang kebaikan ataupun bidang mal dan yang lainnya. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan dan yakin Allah Maha mengabulkan doa kita semuanya, mengudinya, mengharapannya, sendirinya, mengakhirinya, mengasihnya, insya Allah kita semuanya menjadi dai-daiun ya, dalam artian mengundang, mengajak sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan apa yang kita mampu dari sekarang, mampu dari dulu, mampu ke depannya, dalam artian gitu. Tetapi kita yakin bahwa ke depannya kan kita akan semakin baik, kita akan semakin berkembang, optimisnya gitu. Hari ini kita yakin lebih baik daripada hari kemarin, dan esok lusa ataupun esok ke depannya lagi kita yakin akan lebih baik lagi dari hari sekarang, baik bidang ibadahnya, baik iman Islamnya dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan melalui forum diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini yakin sekali membawakan berkah untuk kita semuanya, bekal untuk sekarang, nanti dan masa yang akan datang. Karena yakin juga hidup kita ke depannya akan panjang umur serta berkah, serta sambil beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ibadahnya yaitu baik berdakwahnya, baik ibadah wajibnya kesehari-harinya, sunahnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Insya Allah itu adalah bagian-bagiannya lagi ataupun rumput-rumputnya lagi dari bidang dakwah. Sementara itu yang dapat kami sampaikan melalui forum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tambahan lagi, Mang Udin? Ada tambahan lagi gak? Enggak? Mang Tendi, Pak Asep? Apa ada gak? Oke, itu saja ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Insya Allah ini akan kita upload melalui akun Aswaja, karena ini kita di rumah kita di Aswaja, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Allahumma musta'in ila sabilir rahman, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Robin fana bima lantana, Robi alimna wadiyan fauna, Robi fakihna wa fakih alana, wa korobatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'alimin, antarjukona wasi'a wa antarjukona amala, abitawasulku pangaosan, abitawasulku pamurukan, mugi Gusti dan kajembaran kamalan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi Gusti kenaonan tadi teh mah? Mugi Gusti ngauhan urang mah. Ngauhan ini mah. Aya ngauhan nya rezeki sarua teh. Aya ngauhan kumaha sih kana ngauhan? Aya urang suka ngauhan. Aya suka teh sarua gitu. Ngawujeng rezeki teh.